Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Sampang, yang terhormat Bapak Kapolsek Kota Sampang, yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Kamuning atau yang mewakili, kemudian yang terhormat pengawas PAI Kecamatan Sampang, yang terhormat Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri Sampang, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sampang, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, yang terhormat para undangan, Bapak Ibu Wali Murid Madrasah Aliyah Negeri Sampang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di Aula Man Sampang pada hari ini tanggal 31 Juli 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun rangkaian acara pada kegiatan kali ini disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah materi, penyampaian materi, yaitu adalah sosialisasi vaksinasi COVID pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Sampang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk lancar dan tertibnya acara pada kegiatan kali ini, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Bibarokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wahyu. Yang saya hormati Bapak Pengawas PAI, yang saya hormati tim COVID dari Kabupaten Sampang, yaitu Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kapolsek dari Puskesmas Kemuning, Ibu Dr. Faiza. Yang saya hormati Bapak Komite Perwakilan, karena memang banyak kegiatan sehingga tidak bisa hadir secara keseluruhan pengurus komite. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid Madrasah Aliyah Negeri Sampang yang mewakili dari sekian wali murid. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, wali kelas, TU, dan siswa-siswi yang saya cinta sayangi.
Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi vaksin pada usia 12 tahun ke atas, khususnya di Madrasah Alia Negeri Sampang. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada tim COVID dari Kabupaten yang pada saat libur hari ini berkenan hadir untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan vaksin yang rencananya nanti ke depan kita harus melaksanakannya, khususnya di lembaga pendidikan, utamanya di Madrasah Aliyah Negeri Sampang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mohon maaf, hari ini tidak acara vaksin tapi sosialisasi. Namun ketika diundang kemarin, rupanya banyak yang khawatir dan panik, tidak mau hadir seperti itu. Untung memang tidak diperbolehkan hadir semua. Kami mengundang cuma 40 orang, Bapak. Kami laporkan kepada tim COVID dari kabupaten. Undangan hari ini kurang lebih 60 orang, terdiri dari wali murid kurang lebih 40 orang, dari siswa, dari wali kelas, juga dari komite, dan sebagai pembina kami dari perwakilan Kemenag dan juga pengawas Bapak Ibu. Kenapa kami tidak mengundang banyak? Yang pertama, memang kami dibatasi. Jadi maksimal 50, tapi kami insya Allah sudah lewat dari 50 Ibu. Ini kami mengundang karena siswa dari OSIS itu juga kami perlu, sehingga insya Allah ini kurang lebih 60 orang. Tapi karena kapasitas ruangan masih memungkinkan, kami mencoba, tidak apa-apa lah 60 orang, yang penting tidak melewati, dan itu seperti itu, mohon izin Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu wali murid, kami sebenarnya juga ingin menghadirkan semuanya. Namun demikian, sekali lagi karena terbatasnya dan memang aturan dibatasi, kami ingin nantinya Bapak Ibu wali murid, siswa, wali kelas betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan seksama, agar supaya nantinya bisa menggetuk tularkan kepada wali murid yang lain. Wali kelas juga bisa menjelaskan kepada wali murid, siswa, yang nanti mungkin kalau PPKM ini tidak diperpanjang bisa kita tatap muka. Bapak Ibu, siswa juga OSIS utamanya harus bisa meyakinkan teman-temannya apa itu vaksin. Oleh sebab itu kami mengundang pakarnya, beliau dari tim kesehatan, agar supaya nanti tidak mendengar dari kepala man, karena kepala man tahunya pendidikan. Jadi gimana anak harus tatap muka, dan tatap muka, seperti itu. Kalau suruh menjelaskan vaksin, beliau ahlinya. Tim COVID ini dari Kapolsek, dari kecamatan, dan juga dari ibu dokter ini yang akan menjelaskan, dan nanti bisa bertanya banyak. Karena terus terang Bapak Ibu, dalam minggu-minggu ini rencana adanya vaksinasi ini banyak kekhawatiran dari wali murid, apalagi juga dari guru, karena memang informasi di luar yang beredar setelah divaksin mati 5, mati 10, itu benar apa tidak kami juga tidak tahu, dan kami juga tidak bisa menjelaskan secara rinci. Cuma buktinya guru-guru emban setelah divaksin hampir 95% sudah divaksin, yang 5% itu karena hamil, karena memang nggak bisa punya riwayat penyakit gitu Ibu. Itu tidak ada kendala. Jadi Kak Tito kuruna keterangan ajunan sebenarnya teman, alhamdulillah beberapa bulan kemarin sudah divaksin 2 kali, alhamdulillah Eki punten sobung meninggal. Nah, ketika di luar ada setelah divaksin meninggal, dan bulan oning sejawa bahagia.
Oleh sebab itu, pada saat ini kami mengundang untuk sosialisasi apa sih vaksin itu, gimana kegunaannya, apa bahayanya. Itu nanti kita ikuti bersama penjelasan dari beliau, sehingga dan pelestarian anjuran tak mang-mang tadi Kak Tito. Misalnya setelah divaksin betul ada yang meninggal karena kita sudah yakin bukan karena vaksin, itu kan kembali lagi pada takdir. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Perlu dipahami Bapak, memang anjuran pemerintah harus menuntaskan vaksin, sehingga pada hari ini ke belakang itu sudah nyampe pada usia 12 tahun ke atas. Artinya putra putri Bapak yang ada di Mansampang, di lembaga lain pun itu tidak diwajibkan vaksin, tapi ketika mau tatap muka harus mempunyai sertifikat vaksin, harus sudah divaksin. Kalau tidak, berarti putra ajunan tetap boleh melaksanakan pembelajaran, tapi itu dari compok kayak gitu. Jadi guru siswa yang sudah divaksin boleh tatap muka. Kak Dinto merupakan peraturan, tapi misalnya tiga anak mulai daring saus tak mau divaksin, ya sudah, dengan ada pernyataan tidak ada masalah. Punten pas pakmu dari man punten, cuma manapi kita paham nantinya dari penjelasan ini kita sudah paham kira-kira tidak ada efek samping yang parah, ngereng, tergula menganjurkan semuanya siswa eman divaksin agar supaya bisa mengikuti kegiatan tatap muka. Tapi abeli de ayunan segereja selaku penanggung jawab, selaku reksepo. Maka nak tidak pintok, ada mangken ngereng terengaki mendengarkan, ikuti dengan seksama. Saya berharap ajunan sehadir Kak Dinto bisa menjelaskan nanti kepada wali murid yang lain, utamanya dari guru-guru man sendiri dan dari OSIS. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua, baik itu siswa, wali murid, guru, dan keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Sampang. Utamanya yang terakhir, kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sampang, yang saya hormati tim sosialisasi COVID-19 Kabupaten Sampang, yang saat sekarang ini beliau-beliau berada di Madrasah Aliyah Negeri Sampang dalam melaksanakan sosialisasi. Yang saya hormati para undangan wali siswa Madrasah Aliyah Negeri Sampang. Syukur alhamdulillah saya sampaikan, saya panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini para wali murid Madrasah Aliyah Negeri Sampang bisa bertatap muka dengan tim COVID-19 Kabupaten Sampang, yang insya Allah nantinya akan saudara-saudara atau Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang COVID dan manfaat daripada pelaksanaan yang akan berjalan, yang insya Allah dalam waktu mendatang akan ada semacam kegiatan kepada para siswa. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini teman kami dari Komite
hadir di tempat ini, mengingat beliaunya ada kegiatan bersamaan dengan Madrasah Sanawiyah Negeri Sampang, di mana beliau itu juga termasuk anggota komite yang ada di situ. Sehingga dengan demikian saya sendirian daripada bendahara komite yang bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Bapak dan Ibu wali murid Madrasah Aliyah Negeri Sampang, saya mengharap dengan adanya nanti suatu kegiatan tim COVID ini kepada putra-putra Bapak dan Ibu, Ibu tidak usah terlalu khawatir, ya. Tetapi semuanya saya pasrahkan kepada Bapak dan Ibu, ya. Karena sertifikasinya itu banyak berguna. Karena suatu contoh, anak saya itu kemana-mana pasti membawa sertifikatnya, ya. Salah satu di antara anak saya itu bertugas di Riau, di BUMN sana, sehingga dengan demikian ke pulang balik itu bawa itu, termasuk nanti putra putri ibu dalam hal suatu kegiatannya itu ditunjukkan bahwa saudara itu telah melaksanakan kegiatan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, juga di samping itu ada suatu kegiatan di situ yang namanya swab. Itu suatu ketika juga akan dilaksanakan, yang nantinya juga akan mendapatkan atau sertifikat atau semacam keterangan. Tetapi swab itu tidak lama, 7 hari kalau tidak keliru. 24 jam malahan itu, ya. Sehingga dengan demikian ngiring de para orang sepona murid sebeda nang Madrasah Aliyah Sampang, kegiatan ini disambut dengan baik, ya. Disambut dengan baik agar putra putri Bapak dan Ibu itu bisa lancar dalam segala urusan. Sehingga dengan demikian apabila Bapak dan Ibu putranya sudah melaksanakan itu semua, diharapkan itu sudah bebas dari semuanya rintangan-rintangan, walaupun berjalan kemana, lebih-lebih yang kelas 3 yang sebentar lagi akan melaksanakan suatu kegiatan di perguruan tinggi. Mungkin saudara-saudari ini yang saya bisa sampaikan mengenai itu, isinya semua itu nanti dijelaskan oleh tim COVID. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i,
Yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Sampang, saya memanggil beliau Abah Tomo. Jadi saya punya historis dengan beliau. Kebetulan istri saya terjadi kecelakaan dengan ponakannya beliau. Jadi punya kenangan 2017 sebelum saya berangkat haji. Mungkin ujian karena saya mau melaksanakan ibadah haji. Jadi dari kecelakaan itu mendapatkan manfaat, saya kenal dengan beliau. Artinya kalau saya kebetulan tidak bawa helm, Mbak, mungkin bisa dimaafkan. Tapi kalau sertifikat vaksin selalu saya bawa, Pak. Di HP Kak Ito saja. Yang kami hormati Bapak Camat Sampang, Bapak yang mewakili, yang kami hormati dari UPTD Puskesmas Kamuning, Ibu Dokter Faiza. Kalau dokter memang selalu fresh, Pak. Waduh, Faiza. Jadi harus fresh dan selalu tampil prima. Karena kalau dokternya sakit, tidak fresh, pasiennya norok sakit. Yang kami hormati Kepala Man Sampang, Komite Madrasah Aliyah Negeri Sampang, Pengawas Madrasah Kecamatan Sampang, dan hadir pula Bapak Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh, insya Allah beserta Bapak Kasih Benma, wali murid. Jadi sebenarnya beliau yang menggantikan Bapak sebenarnya, tapi karena sebagai wali murid akhirnya dimandatkan ke kami. Yang kami cintai seluruh wali murid Madrasah Aliyah Negeri Sampang, Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri Sampang, dan seluruh tim kerja percepatan penanganan COVID-19 di Man Sampang yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita sekalian masih diberikan kesehatan. Syukur-syukur seandainya nanti ada yang sukarela mau divaksin, tambah sehat. Preman gerika dintok ke pasar tak kebeter. Karena kemarin beredar info kalau ke pasar wajib membawa sertifikat vaksin. Jadi preman gerika dintok sudah divaksin, mudah-mudahan ada yang sukarela. Kita berharap kegiatan siang hari ini membawa manfaat bagi kemaslahatan Indonesia. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu bapak yang kami hormati, virus COVID-19 ini melakukan silaturahmi ke Indonesia. Kalau saya menyebut silaturahmi, karena ini COVID dari luar negeri. Kalau tidak salah hampir mencapai 1,5 tahun. Jadi menabi mungkin 2 tahun ya. Kalau semasa panjang seperti itu benihnya tenamu ya. Jadi perlu kita antisipasi. Kita tidak boleh berdiam diri karena secara tidak sengaja sama halnya kita dijajah, Pak. Entar ke pasar wes-wes, ke masjid wes-wes, koncengan wes-wes. Apalagi anak kita mau bersekolah untuk tatap muka pun sudah tidak diizinkan. Akhirnya pemerintah memberikan kebijakan dengan cara daring, lewat HP, lewat Android. Ilmu tak eka oleh, TikTok eka oleh.
Yang terjadi seperti itu. Ini penjajahan yang secara halus, tidak kasat mata, yang sedang kita rasakan. Mana ada yang merasa ini hal yang biasa, perlu dikonsultasikan ke psikolog. Kalau saya sendiri merasa ke masjid was-was. Kemarin ada cerita waktu kita melaksanakan implementasi SE 17 Menteri Agama, kita berkunjung ke suatu masjid di Kecamatan Karangpenang, tepatnya di Desa Blukuren. Karena SE Menteri Agama Kadinto menghimbau untuk meniadakan takbir keliling, sholat Idul Adha, dan tata cara penyembelihan hewan kurban. Pengurus takbir hanya Bapak Eka Dinto, beda istilahnya Islam tahunan, Pak. Ketika masjid setahun sekalian hanya dalam rangka sholat Id. Mana di masjid elotok, Pak, pas durung seperti Islam tahunan. Nah ini kan mengkhawatirkan, Pak. Kita beribadah secara terbatas, hanya di rumah, dibatasi. Waktu kita pun juga selalu dibatasi. Apakah kita akan berdiam seperti kita? Kita wajib mensukseskan program pemerintah, karena herd immunity, ini bahasa medisnya, herd immunity, kekuatan imun Kak Dinto bisa dan wajib tercapai minimal 70% sudah tervaksin. Ini sampah progres minggu kemarin, karena saya kebetulan menjadi sekretaris di COVID di Kemenang Sampang, baru mencapai 7%. Jadi bisa dibayangkan, harapan 70 hanya bisa mencapai 7%. Jadi selama 70% kita tidak bisa kita capai, maka sistem pembelajaran, aktivitas keseharian kita akan seperti itu. Jadi cuma daring, kemudian diberi tugas via WA dan sebagainya, maka akan akan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Pernah ada suatu riwayat, jadi ada waliullah yang muhasabah Kadinto bisa melihat yang tidak bisa orang melihat. Beda dengan kita, Pak. Jadi Kadinto waliullah muhasabah bisa melihat yang orang lain tidak bisa melihat. Suatu ketika beliau bertemu dengan virus, kemudian dicegatlah virus Kadinto. Virus panjenengan jaga lima. Saya mau pergi ke Damaskus. Berapa tahun? 2 tahun lamanya. Lalu berapa sasaran yang harus meninggal? Virus Kadinto ada 1000. Pergilah virus tersebut ke Damaskus. Kemudian selang 2 tahun, sang waliullah Kadinto akan dipoleh oleh virus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Man Sampang, kami hormati pengawas PAI di Sampang, yang hormati perwakilan
tim gugus tugas penanganan COVID Kecamatan Sampang, yang jelas Pak Camat sudah mau hadir di sini karena ada waktu bersama dengan ketuanya dengan ada di MTS sama-sama jam terapannya. Jadi kita bagi sebagai perwakilan untuk Forbidam ada di sana. Jadi kami tugaskan di sini. Kita ketahui saat ini Indonesia adalah mengalami krisis kesehatan. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, ini harus sama-sama. Kita ketahui saat ini pandemi COVID masih ada. Jadi COVID itu masih ada. Rencana pembelajaran tatap muka direncanakan bulan Juli. Ternyata apa yang terjadi setelah badai Bangkalan bergeser ke Sampang. Bangkalan luar biasa, sampai ada penyekatan di Suramadu, lengkap sudah penderitaan orang Madura, sampai sekarang bergeser ke Sampang. Kita ketahui saat ini kondisi masyarakat Sampang yang terpapar COVID masih tinggi. Kita ketahui di rumah sakit itu yang mau ke rumah sakit, tidak mau ke rumah sakit masih banyak sekali. Kemudian kita setiap hari, minggu-minggu kemarin, satu hari bisa mendengar pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bisa 2-3 kali. Ini yang sangat kita rasakan saat ini. Ini harus kita pertanyakan, apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini. Kami dari gugus tugas kecamatan Kabupaten Sampang berupaya semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Akan tetapi kalau masyarakat semua tidak mendukung dan elemen masyarakat pun tidak mendukung, ya mustahil itu akan terjadi. Kami setiap hari selalu memberikan himbauan kepada masyarakat baik di pasar, baik di pertokoan ini. Akan tetapi apa yang terjadi? Masyarakat masih belum patuh dengan adanya peraturan pemerintah, anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Kita kalau kemanapun, berkumpul dimanapun, itu wajib menggunakan masker. Untuk menggunakan masker aja loh, kok sulit sekali. Karena itu padahal untuk keselamatan diri sendiri. Kita tidak tahu COVID itu ada di mana, penyakit itu ada di mana, kita tahu. Kok tahu, ya bisa menghindar, kita tidak tahu. Ada orang yang sehat, tetapi membawa penyakit, ada banyak. Nah, ketemu orang yang imunnya lemah, ya persiapan, pulang, meriang, dan panas, ya sudah persiapan. Nah, oleh karena itu, pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya, tolong ini tolong didukung agar segera COVID-19 ini bisa berakhir. Pendidikan tatap muka, pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan sesuai dengan waktunya. Ya. Ini sudah 2 tahun pembelajaran tatap muka, tidak tatap muka secara daring. Ini juga akan mempengaruhi pada anak-anak kita. Karakter anak kita sudah berbeda. Belajar di rumah dengan HP, katanya Pak Wahyu tadi, bukan mendapat ilmu yang mendapat kitabnya yang banyak seperti itu. Jadi ini yang menjadi harus kita telaah, harus kita
kesehatan sama pelayan pemerintah. Sekarang kita untuk masyarakat semua, ya tolong ini kita dukung. Saya minta mengharap dengan hormat dan sangat, mari kita bersama-sama kita sukseskan vaksinasi ini. Kami ini sudah 2 kali, alhamdulillah tidak ada permasalahan yang berarti. Kami tetap bisa berdiri di sini, bisa ngobrol dengan bapak-bapak ibu semuanya. Nah, oleh karena itu nggak usah pemikiran yang was-was ragu-ragu, jangan. Ini yang membuat penyakit ini tambah parah ya, seperti ini katanya Pak Wahyu itu tadi. Mintanya 1.000 kok habis ada hasilnya 50.000. Nah ini katanya 49.000 karena orang takut, was-was seperti itu. Imunnya turun, penyakit akan datang. Sekarang ini yang COVID-19 ini imun harus tetap tinggi. Nah, imun ini dari mana? Selain kita melakukan makan-makan yang bergizi, istirahat yang cukup, prokes, kita ditambah dengan vaksinasi yang dari dalam untuk menangkal virus COVID-19 ini. Ini nanti bisa dijelaskan oleh dokter apa seharusnya apa yang terjadi, itu nanti dokter yang bisa menjelaskan. Tetapi yang jelas 65% vaksinasi adalah menambah imun kita. Menambah imun kita. Yang 35% adalah prokes. Kenapa di luar negeri kok sudah tidak pakai masker? Karena semua sudah divaksin semua. Di sini boro-boro suruh pakai masker sudah nggak mau, divaksin juga nggak mau. Loh, apa selesainya? Nggak selesai. Nah, katanya Pak Wahyu tadi ini cuma 7% masyarakat sampah yang divaksin. Padahal harus 75%, 70% harus tervaksin semua. Biar herd immunity itu terbentuk. Jadi bisa menyelamatkan 30 orang. Kalau sekarang 7%, tidak bisa. Ya makanya banyak yang sakit sekarang. Tidak ada perlawanan dalam tubuh kita. Jadi saya harapkan pada Bapak Ibu wali murid teman sangkan, mari kita dukung program ini agar pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan mendatang bisa sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin Bapak Ibu semua ini sudah bosan dengan anak-anaknya yang kemungkinan lebih besar untuk tertular COVID-19 pertama kali di keluarga. Anak usia 12 sampai 16 tahun itu kurang lebih 7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berusia 17 tahun untuk menularkannya. Sedangkan untuk anak kurang dari 12 tahun itu 2 sampai 3 kali lebih tinggi untuk dibandingkan dengan orang yang berusia 17 tahun. Jadi lebih besar resikonya untuk menularkan untuk anak usia 12 sampai 17 tahun ini. Semakin banyak anak di suatu keluarga, maka resiko tertular COVID-19 ini pada keluarga tersebut lebih tinggi. Jadi semakin tua usia anak di suatu keluarga juga meningkatkan resiko penularan dari COVID-19 ini. Mayoritas anak yang terinfeksi COVID-19 ini bergejala ringan atau tidak bergejala. Jadi resiko anak yang terinfeksi COVID-19 ini sebenarnya untuk mengalami penyakit berat atau rawat inap itu lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Tapi untuk anak yang usianya kurang dari 1 tahun dan memiliki komorbid, ini resiko mengalami penyakitnya itu sangat berat. Makanya kenapa kalau misalkan anak-anak itu tertular virus COVID dan dia ini tidak menimbulkan gejala, itu takutnya nanti kalau dia bawa pulang ke rumah dan nanti akan khawatirnya akan menularkan kepada orang tuanya atau nenek kakek yang punya gejala komorbid. Jadi vaksin COVID-19 ini sangat dinanti-nanti oleh banyak pihak, terutama pada orang tua, karena selain demi kesehatan anak, vaksin juga dapat menunjang dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Beberapa uji klinis mengenai vaksin COVID-19 untuk anak ini sedang dilaksanakan dan sudah ada juga uji klinis yang menunjukkan hasil yang aman dan efektif.
Mengapa vaksin 19 ini sangat penting? Yang pertama, 1 dari 3 anak itu dengan COVID-19 yang dirawat inap itu beresiko masuk ICU. Yang kedua adalah resiko MEMS akibat COVID-19 pada anak atau paru yang berat yang mengakibatkan anak itu masuk ICU. Sejak akhir tahun 2020 terdapat peningkatan kasus COVID-19 di kelompok usia 20 tahun dan 10 sampai 16 tahun, bahkan melebihi kelompok pada usia lainnya. Vaksin COVID-19 yang bisa diberikan untuk anak merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua, terutama yang ingin memberikan perlindungan lebih terhadap COVID-19 pada anaknya. Baru-baru ini muncul penelitian dari vaksin Sinovac yang menyatakan bahwa vaksin Sinovac ini aman dan bisa memunculkan antibodi pada anak usia 3-17 tahun. Ini penelitian di Cina. Di Cina sudah melaksanakan vaksin COVID sudah pada usia 3-17 tahun. Ini adalah uji klinisnya, masih dalam fase 1-2, namun belum ada bukti efikasi. Jadi bukti efikasi itu dilaksanakan kalau sudah diberikan kepada masyarakat. Akan tahu nanti berapa efikasi dan efektivitasnya. Ini efek sampingnya ya. Mayoritas efek samping yang diberikan itu berupa efek samping yang ringan sama sedang. Kenapa bisa muncul efek samping? Itu karena vaksin itu adalah virus yang dimatikan ya Bapak. Ada yang virus dimatikan, ada yang dilemahkan. Yang vaksin Sinovac ini adalah virus yang dimatikan. Jadi dimasukkan dalam tubuh kita itu sangat kecil yang dimasukkan virusnya itu sudah dimatikan. Jadi ketika virus itu dimasukkan, otomatis dalam tubuh kita ini sebenarnya sudah punya tentara ya. Anggapannya itu tentara, sel imunitas tubuh kita itu dianggap tentara. Jadi ketika masuk, sel tentara itu akan, oh ini ada siapa, dianggap benda asing. Benda asing ini nanti akan dihancurkan oleh tentara tubuh kita. Akhirnya ketika tentara kita ini berhasil sudah menghancurkan, akan timbul namanya reaksi. Reaksi itu adalah bisa demam, bisa nyeri di sekitar area suntikan, dan juga bermacam-macam reaksinya. Itu tergantung dari imunitas tubuh kita sendiri. Kalau misalkan imun kita lagi baik, itu insya Allah tubuh kita tidak akan merespon apapun. Tapi kalau misalkan tubuh kita itu lagi sakit, itu pasti nanti akan menimbulkan gejala yang lebih berat. Makanya kalau misalkan kita vaksin, itu harus tubuh kita dalam kondisi yang sehat. Ini adalah data dari anak usia 3-17 tahun yang mendapatkan vaksin Sinovac yang terdeteksi memiliki antibodi terhadap COVID-19, yaitu sebesar 96,8 sampai 100%. Bagaimana sih vaksin Sinovac untuk anak Indonesia? Sementara anak usia 12-17 tahun yang sudah bisa mendapatkan vaksin Sinovac di Indonesia. Ini adalah rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Anak yang merekomendasikan penggunaan vaksin COVID-19 Sinovac untuk anak berusia 12-17 tahun, dan juga ada surat izin dari Kemenkes juga pada tanggal 27 Juni 2021, sehingga mulainya pemberian vaksin COVID-19 pada anak 12-17 tahun ini dimulai tanggal 1 Juli 2021. Ini adalah rencana vaksinasi anak dan remaja. Jadi target vaksinasi usia 12-17 tahun ini sebanyak 32,6 juta. Dan BPOM telah menerbitkan izin penggunaan daruratnya untuk populasi usia 12-17 tahun. Dosisnya itu sama dengan orang dewasa, jadi 0,5 mili disuntikkan 2 kali sama dengan jarak interval 28 hari dari dosis pertama ke dosis kedua. Itu sama di lengan kiri atas juga penyuntikannya. Ini kan ada yang nggak bisa divaksin, ada yang bisa divaksin ya. Ini untuk anak yang tidak bisa menerima vaksin, itu adalah anak yang menderita penyakit seperti penyakit autoimun, terus sedang menjalani kemoterapi, kanker, terus ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf, dan ketika pasiennya itu demam lebih dari 37,5 dan baru sembuh dari COVID-19 kurang dari 3 bulan. Kenapa? Karena dianggap
tubuhnya masih mempunyai antibodi yang cukup untuk melawan virus nantinya. Dan juga masih kan belum prioritas, jadi diberikan pada yang belum terkena COVID gitu. Terus yang baru menjalani imunisasi lain kurang dari 1 bulan. Jadi kalau ditanya nanti di meja screening itu ada dokter yang nanya ya, ditanyakan kalau misalkan dia mendapat imunisasi lain yang kurang dari 1 bulan itu ditunda dulu karena takutnya akan mengacaukan reaksinya di dalam. Jadi bingung nanti tentara yang di dalam itu. Terus ada yang hipertensinya tidak terkendali, diabetes mellitus yang tidak terkendali, sama penyakit kronis atau kelainan kongenital yang tidak terkendali. Jadi kalau misalkan ada yang dari salah satu ini, tapi kondisi waktu saat divaksin itu sedang tidak bermasalah, kita ada konsultasikan ke dokter spesialis anak untuk bisa nggak anak ini tuh diberikan vaksin atau enggak. Ini nanti ada surat rekomendasi dari dokter spesialis kelayakan vaksin, layak atau enggak layak untuk divaksin, seperti itu. Ini adalah komposisi vaksin Sinovac ya. Seperti yang tadi saya bilang, Sinovac ini adalah bahan aktifnya adalah virus yang tidak aktif atau virus yang dimatikan. Jadi dia itu sangat tidak mungkin untuk bisa menginfeksi dan memperbanyak diri di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan orang-orang yang bilang habis vaksin itu terus positif, itu sebenarnya bukan vaksinnya yang menyebabkan positif, tapi karena sebelumnya mungkin sebelum suntik itu sudah terpapar virus, tapi gejalanya baru muncul ketika setelah vaksin, seperti itu. Ini adalah jarak pemberian vaksin yang pertama kedua. Untuk Sinovac 28 hari. Jadi kalau misalkan suntik keduanya kurang dari 28 hari itu tidak bisa. Terus untuk Sinovac ini 21 hari, AstraZeneca 12 minggu. Jadi kalau yang AstraZeneca ini masih sedikit di Sampang, ada beberapa cuma sudah habis di dinas. Nih, kapan kekebalan pasca disuntik vaksin Sinovac akan muncul? Jadi hari pertama, dosis vaksin pertama itu baru imunitas itu terbentuknya mulai hari ke-7. Jadi ketika hari ke-14 dosis vaksin kedua, sebelumnya itu kan penjelasan dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena perutnya kosong atau gimana, jadi gejala atau efek sampingnya itu demam tinggi sama sakit tenggorokan. Tapi setelah diatasi dengan minum air hangat, terus juga obat-obatan itu langsung mendingan. Sekarang alhamdulillah udah mendingan. Udah dosis kedua? Belum dosis kedua. Insyaallah Agustus tanggal 13. Jadi itu ya Bu ya, perlu diingatkan lagi kalau untuk mau vaksin itu harus sarapan terlebih dahulu. Karena semua apapun obat itu kan kalau misalkan perut kita kosong itu akan berefek juga. Jadi kalau misalkan mau vaksin jangan lupa sarapan sama kondisinya harus sehat. Kalau misalkan sakit itu harus jujur sama dokternya. Jadi kalau misalkan memang lagi sakit itu akan ditunda dan akan dijadwalkan kepada jadwal selanjutnya. Seperti itu ketika sudah sehat. Bu, sekalian mau nanya. Katanya kan kalau sebelum vaksin itu lebih baik kayak minum susu beruang atau minuman yang mengandung vitamin C, itu benar apa enggak? Harus kalau minum vitamin C, vitamin kan penting ya bagi tubuh karena untuk daya tahan tubuh kita. Jadi bukan kalau hanya sebelum vaksin saja minumnya, harusnya harus tiap hari kita harus membutuhkan vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang nggak boleh itu kalau misalkan habis vaksin minumnya es degan. Banyak ya seperti itu. Itu akan mengurangi efektivitas vaksinnya itu sendiri karena air degan kan menetralisir ya. Iya, jadi kurang efektif Bapak. Seperti itu. Atau selain susu beruang. Terima kasih. Terima kasih Mbak ya. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan hari ini banyak membawa manfaat dan kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi